Saudara dan saudariku yang kekasih, sebagai orang Kristen, kita diperintahkan untuk patuh kepada pemerintah. Baca surat Roma pasal 13 ayat 1 dan seterusnya. Ini bukan hanya berarti bahwa kita tidak membuat gerakan-gerakan yang kontra terhadap pemerintah, tetapi mencakup banyak aspek. Antara lain, kita harus menjadi warga negara yang bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban kita. Ada undang-undang dan peraturan yang harus ditaati, ada kewajiban yang harus dipenuhi. Di samping itu, kepatuhan terhadap negara juga mencakup dukungan kita untuk mereka. Itulah sebabnya kita diajarkan untuk mendoakan bangsa dan negara kita, para pemimpin kita, program-program mereka, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Rasul Paulus memberi penegasan demikian. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Baca Roma 13 ayat 7. Apa yang diuraikan Rasul tidak hanya mencakup kewajiban yang tampak oleh mata atau yang lahiriah saja, namun semua itu harus didasarkan pada sikap hati yang murni, yaitu rasa takut dan hormat kepada mereka. Ditegaskan juga di sana, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Ayat yang keempat. Jadi ini menegaskan bahwa pemerintah yang baik harus dihormati. Pemimpin yang tidak melawan Allah harus dipatuhi. Dengan cara demikian, kita akan dapat hidup dengan damai di negara yang kita cintai. Pada ayat yang ketiga disebutkan, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Ya, namun di atas semua itu, otoritas mutlak tetaplah Allah yang Maha Kuasa. Rasul Petrus dalam pembelaannya di hadapan Mahkamah Agama mengatakan bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Saudaraku, ini dengan tegas, jelas telah menjadi pengakuan iman kita. Pada pasal yang ke-10 yang berbunyi demikian, saya percaya bahwa saya wajib menurut kepada pemerintah duniawi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum-hukum ilahi. Jadi, hidup tertib dan patuh kepada hukum-hukum Allah adalah penting. Tetapi tertib dan patuh terhadap pemerintah duniawi adalah juga cerminan iman kita yang sejati. Semua itu akan membawa kita kepada ketenangan hidup dan kedamaian yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.